Kekerasan seksual merupakan tindakan menyenangkan yang melibatkan kekerasan atau ancaman dalam konteks seksual. Hal ini dapat terjadi di berbagai tempat termasuk rumah dan tempat kerja. Pengenalan isu kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian. Isu ini meliputi pelecehan fisik dan verbal, serta perkosaan. Kita perlu menyadari dampaknya yang merusak bagi korban dan lingkungan kampus. Tingkat kekerasan di Indonesia. Kasus kekerasan seksual di Indonesia masih tinggi. Banyak kasus tidak dilaporkan karena stigma dan ketakutan korban. Data menjelaskan bahwa kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan terdekat korban. Tantangan dalam penanganan kekerasan seksual. Penanganan kekerasan seksual dihadapi oleh berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran akan isu ini, kurangnya akses kelayakan dukungan, dan lemahnya hukum yang melindungi korban. Korban sering mengalami trauma mendalam yang membuat mereka ragu untuk melaporkan atau berbicara mengenai kejadian yang dialami. Trauma ini juga menghambat proses penyembuhan dan layanan kesehatan psikologis dan hukum yang tersedia seringkali tidak ramah terhadap korban. Kurangnya fasilitas khusus untuk menangani kekerasan seksual juga memperparah situasi. Peran masyarakat dalam pencegahan seksual. Masyarakat bisa berperan aktif dalam menyebarkan informasi tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dan pentingnya kesetaraan gender. Program pendidikan dan diskusi tentang hak-hak seksual serta bagaimana mengidentifikasi dan mencegah kekerasan seksual dapat membantu meningkatkan kesadaran. Serta peran masyarakat adalah mendukung korban, di mana masyarakat harus menjadi lingkungan yang mendukung korban kekerasan seksual dengan menghindari stigma dan menyalahkan korban. Dukungan emosional, sosial, dan legal bagi korban sangat penting untuk membantu mereka mendapatkan keadilan dan pemulihan. Solusi dalam menangani kekerasan seksual. Meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual melalui kampanye dan pendidikan di sekolah, komunitas, dan tempat kerja. Memperkenalkan pendidikan seksualitas yang komprehensif untuk anak-anak dan remaja. Menekankan pada penghargaan terhadap hak tubuh dan hubungan sehat. Faktor penyebab. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Hubungan hierarki antara dosen, staf, atau senior dengan mahasiswa dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan. Pelaku bisa memanfaatkan posisi atau kekuasaannya untuk mengeksploitasi korban yang merasa tertekan atau takut mendapatkan dampak buruk pada akademiknya. Dampak psikologisnya. Trauma. Korban sering mengalami trauma jangka panjang yang bisa memengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku mereka. Trauma ini dapat muncul dalam bentuk mimpi buruk, kilas balik, dan rasa takut yang terus-menerus. Peran dari institusi. Yang pertama, institusi harus memiliki kebijakan yang tertulis yang tegas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kebijakan ini mencakup definisi yang jelas tentang kekerasan seksual, prosedur pelaporan, saksi bagi pelaku, dan perlindungan bagi korban. Yang terakhir, kesimpulan. Kesadaran tentang kekerasan seksual sangat penting dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Dengan meningkatkan kesadaran
Masyarakat dapat memilih, memahami pentingnya batasan persetujuan, dan menghargai hak individu. Ini tidak hanya membantu mencegah kekerasan seksual, tapi juga mengubah norma sosial, meremehkan atau menyalahkan korban. Selain itu, kesadaran yang lebih luas dapat mengurangi stigma terhadap korban, memudahkan akses mereka ke layanan dukungan psikologis, hukum, dan sosial, serta mendorong pelaporan kekerasan yang lebih cepat, responsif. Pada akhirnya, kesadaran yang tinggi akan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua orang. Terima kasih.